Emang kenapa? Waktu kamu baca, emang apa yang terjadi pada waktu itu? Pas aku baca ya pasti sedih Kak, karena Aku aja yang ngomong ya. Oh, boleh. Komentarnya tuh kayak, itu mungkin jadi bercandaan anak-anak TikTok sekarang. Bercandaan yang menurut mereka itu lucu. Tapi mereka tuh nggak sadar kalau sudah dilempar ke orang lain. Bahkan ke wanita gitu. Itu tuh mungkin, ya jijik lah kita bacanya. Kayak, Apa contoh? contoh, pengen CRT ke Kak Nisa. Kalau menurutku tuh agak jauh ya kita berbicara ya kan. Kamu punya konteks itu bagus, konsep bagus, rapi. Saya ngelihatnya juga Nisanya juga tidak. Atau kamu punya masa lalu yang berbeda? Oh, nggak ada. Nggak ada ya? nggak ada. Apakah ini dibuat sebagai wacana marketing kalian? Tanya Dokter Richard. Hari ini saya kedatangan tamu Nisa Kinderflix. CRT. Apa itu panjangan CRT? Nggak tahu. Kamu kenapa? Apa nih Kak? Kamu kenapa? Kok viral banget? Nggak tahu ya. Baru bikin channel kok viral banget. Nggak tahu, bingung juga nih. What's wrong with you? Kamu kenapa? Fine-fine aja kok Kak. Kamu buat channel. Mm-mm. Channel tentang anak-anak. Iya. Kinderflix. Mm-mm. Terus, kenapa bikin viral tuh apa? Sebenarnya awal-awal juga kita udah viral ya Kak, karena beberapa banyak banget yang waktu pas kita upload video-video Kinderflix ini tuh banyak banget orang tua yang kayak Stitch atau misalnya banyak juga yang ngasih testimoni anak-anaknya yang nonton kita. Itu tuh sempat viral juga karena ibu-ibu dan bapak-bapaknya nonton. Terus viral lagi nih, ada yang baru, tapi viral ini tuh karena komen-komen yang mungkin nggak layak untuk yang ada di konten kita. Gitu. Oke, saya langsung ke sana dulu ya. Baru kita nanti bahas tentang kamunya ya. Oke, kok bisa seperti itu? Gara-garanya apa? Nggak tahu juga ya. Awalnya kenapa aku nggak tahu, tapi awalnya tuh sebenarnya dari bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya tuh mungkin yang pertama kali nonton kita, terus mungkin suka sama konten kita, terus menyebar ke anak-anak mahasiswa, dan terus nggak tahu mulai. Pelakunya itu bapak-bapak atau mahasiswa atau apa ini? Kaum apa nih? Nggak tahu juga nih. Sebenarnya aku nggak terlalu mantengin terus komen atau apapun itu, karena aku fokusnya ke produksinya aja gitu. Oke, kamu taunya pertama kali dari mana? TikTok itu pertama kali ramenya. Terus aku ngeliat di situ, mulai lihat komen-komennya ya cukup aneh ya awalnya, terus ngerasa risih juga. Cuma ya untungnya ada tim aku yang ngebantuin, maksudnya yang nguatin aku juga. Terus juga Emang kenapa? Waktu kamu baca, emang apa yang terjadi pada waktu itu? pas aku baca ya pasti sedih Kak, karena mungkin aku ngerasanya jadi kayak direndahin gitu ya. Terus udah gitu ya sempet nangis lah gitu-gitu. Oh iya? Ya, karena kan gak mungkin gak nangis, gak mungkin gak sedih, karena ya pasti digituin, ngerasa kayak direndahin. Seorang perempuan digituin pasti ngerasa direndahin. Terus aku cerita gitu ke keluarga, terus tim aku, terus mereka untungnya kayak ngasih support. Dan di situ ya aku mikir juga kayak ngapain juga gitu aku harus nangisin atau misalnya mikirin itu, karena kan ada juga hal-hal lain yang bisa aku kembangin lagi. Jadi aku lebih mikirnya ke hal-hal yang lebih positif aja gitu, dibanding aku fokus ke hal-hal yang kayak gitu. Nah ini menarik ya, karena aku ngomong kayak gini karena bagiku tuh kayak aku ngerasa ini sesuatu hal yang salah. Aku ngerasa ini sesuatu hal yang tidak baik, tidak benar ya. Tapi kayak aku tuh ngerasa kayak ya biasa aja kayak gitu punya, malah bisa jadi momen untuk kamu juga. Tapi ternyata kamu menangis ya. Ternyata ketika kita menjadi korban, itu namanya pelecehan seksual ya tetap ya. Pelecehan seksual terhadap secara verbal atau secara komen itu tetap menyakitkan ya bagi seorang wanita. Iya. Yang lebih tepatnya karena aku baru masuk mungkin ya ke entertainment, maksudnya ke dunia hal yang seperti ini, aku baru pertama kali masuk, jadi kaget gitu loh. Pertama kali dapat komen yang kayak gitu tuh pasti kaget, dan ya pasti ada impact-nya juga ke aku. Gitu. Apa sih? Komentar apa yang menurut kamu tuh yang paling enggak banget kayak gitu? Mungkin yang gimana ya? Ya kalau komentar mah Nggak apa-apa, yang nonton ini sih 18 plus ya. Kalau di konten kamu kan kontennya untuk anak-anak ya.
di sini kan kita pengen kasih edukasi untuk bapak ibu di rumah, sekaligus juga kan kita mempromosikan channelnya kamu juga kan, ya gitu kan. Dan ini kan juga bukan hanya bisa terjadi ke kamu, ini juga bisa terjadi pada anak-anak. Pelecehan seksual ini kayak gitu punya, dan mereka juga harus tahu sesuatu hal yang dianggap oleh orang tua itu biasa saja, misalnya kayak taman atau tetangga pegang pantat atau pegang apa kayak gitu punya, atau ngomongin sesuatu yang kita anggap lelucon biasa, itu ternyata menyakitkan loh, even bagi orang dewasa sekalipun itu sangat menyakitkan, dan kamu sedih kan, tadi kan saya bilang kan, tapi kita seperti nggak sadar gitu, seperti itu. Makanya aku pengen tanya, apa sih yang komentar seperti apa yang nyampe ke kamu menyakitkan itu? Tapi kalau yang ngomong Nisa, mungkin Nisa nggak bisa tega ngomongnya, karena itu kan jorok banget ya. Iya, Jadi kalau itu keluar dari mulut Nisa untuk ngomong itu, dia baca aja kan jijik, apalagi dia ngomong itu gitu loh. Oke. Nah itu pokoknya komentarnya, aku aja yang ngomong ya. Oh, boleh. Komentarnya tuh kayak, itu mungkin jadi bercandaan anak-anak TikTok sekarang. Bercandaan yang menurut mereka itu lucu, tapi mereka tuh nggak sadar kalau sudah dilempar ke orang lain, bahkan ke wanita gitu. Itu tuh mungkin ya jijik lah kita bacanya. Kayak Apa contoh pengen CRT ke Kak Nisa. CRT itu menurut mereka cerita, pengen cerita nih sesuatu ke Kak Nisa. Tapi kan itu kan sangat ambigu gitu, sangat ambigu, dan komen ini sangat nggak pantas gitu. Banyak banget komen kayak gitu. Bercanda-bercanda main, tapi sebenarnya nggak pantas ya kayak gitu. CRT itu cerita. Mereka bilangnya cerita. Oke. Tapi kan jelas dong, pengen cerita apa, mau cerita apa gitu. Nggak cuma Tadi ada saya konten. bilang CRT. Anak buah tim gua ngomong CRT. Iya, nggak ada konteks, mau cerita apa gitu. Gue nyambung. Oke, abis itu selain itu apa lagi? Terus kayak yang paling parah itu, cuman kayak yang ada lagi kayak, wah, tontonan untuk tumbuh kembang bayi umur 200 sekian bulan gitu, atau 2000 sekian bulan gitu. Jadi untuk bayi umur 30 tahun, untuk bayi 40 tahun. Jadi kayak mereka tuh, dan nggak habis pikir ya, ini tuh konten balita, konten anak-anak gitu. Ada lagi nggak yang lebih parah dari itu, lebih vulgar lagi gitu? Ada, tapi nggak bisa disebutin sih. Kayak itu nggak pantas. Nggak apa-apa. Nanti gue bisa bip atau apa? Ada tapi nggak, itu buat yang cowoknya juga. Jadi kita punya talent cowoknya itu juga dilecehin juga. Oh, bukan cuma Nisa? Iya, bukan cuma. Jadi ada juga pelecehan verbal yang dilakukan wanita terhadap pria, tapi itu tidak terlalu viral. Yang viral Nisa, tapi sebenarnya yang paling parah yang cowok ini gitu. Oke. Dan ketika kamu itu kamu nangis? Nangis, Kak. Karena nggak pernah digituin ya, nggak mungkin juga nggak pantas gitu wanita digituin gitu ya, jadi ya pasti kayak gitu. Oke, apa sih yang menyebabkan kamu dikomentarin seperti itu punya? Menurut kamu itu gara-gara apa? Nah, itu aku nggak tahu, nggak ngerti juga, karena di situ aku fokus banget, malahan aku ngejaga aurat aku, terus aku mengajar anak kecil sesuai dengan cara mengajar anak kecil gitu, terus dari mananya gitu, kenapa bisa mikir kayak gitu, aku juga nggak ngerti sih, Kak. Lewat di FYP saya, ada gambar kamu, ada sesuatu tentang kamu katanya. Saya pelototin lama loh, sumpah. Pakai insting laki-laki saya kalau perlu kan kayak gitu. Aku pelototin, yang mana ya? Gue bilang yang mana ya? Gue bilang, kelihatan genit? Enggak. Kelihatan ngundang? Enggak juga, kayak gitu. Berpakaiannya rapi, gue bilang nggak ada masalah di sana. Nada bicaranya nggak ada. Aku malah bertanya-tanya apa yang menyebabkan seperti itu. Aku juga sendiri nggak tahu, Kak. Nggak ngerti. Yang paling banyak komentarnya ada di mana sih? TikTok ya? Itu tuh awalnya tuh bercandaannya mereka kayak mereka so asik. Jadi kalau aku lihat netizen Indonesia itu top komennya apa, mereka akan komen seperti itu supaya like komennya mereka banyak. Sesimpel itu mereka itu. Jadi, top komennya ini nih yang lagi rame. Kalau aku komen seperti ini, bakal banyak. Ntar pada komen kayak gitu. Oke. Tapi mereka kayak buat aku bodoh. Kayak bener-bener bodoh. Mereka tuh menganggap orang yang ada di layar tuh mati gitu. Mereka nggak menganggap orang yang ada di layar tuh juga punya perasaan. Orang yang ada di layar tuh hidup juga. Okay. Dan mereka tuh nggak menganggap bahwa mereka punya ibu, punya adik perempuan, punya kakak perempuan. Gimana kalau ibu, adik, kakak perempuannya digituin? Mereka tuh nggak mikir sampai sana. Oke. Kalau di YouTube
di YouTube sendiri ada nggak komentar-komentar seperti itu? Kan mati kalau komentar YouTube. Oh, karena YouTube Untuk Kids ya. Iya, Kids. for Jadi nggak ada kids. komentar, aman jadinya. Alhamdulillah. Untung aja. Kalau dibuka. Nah, itu kenapa mungkin YouTube Kids bijak untuk mematikan kolom komentar. Itu takutnya Itu orang-orang- alasan YouTube Kids nggak buka kolom Nah, komentar. takutnya orang-orang sakit kayak gini nih masuk komen gitu. Kadang kata-kata masih suka bener kadang-kadang. Nah, Ini masih siapa namanya Mas? Vano. Fasmano. Ini Vano, salah satu. Vano, F-A-N-O. Mas Vano ini adalah salah satu foundernya dari Kinderflix juga ya. Oke, ini kontennya by the way aku puji dulu ya. Kontennya bagus banget. Saya suka banget. Saya punya anak dan anak saya kebetulan ada yang umur 4 tahun dan mulai kemarin saya kasih tonton video Kinderflix dan menurutku itu bagus banget. Konsepnya itu good banget lah untuk anak-anakku tinggalin kayak gitu punya untuk nonton sesuatu itu. Cuma sangat disesalkan banget ada kejadian kecil yang menurut saya bisa mencoreng nama ya. Tapi ini saya cuma mempertanyakan ya, kalian berhak menjawab itu ya. Kalau menurutku tuh agak jauh ya kita berbicara ya kan, kamu punya konteks itu bagus, konsep bagus, rapi. Saya ngelihatnya juga Nisanya juga tidak. Atau kamu punya masa lalu yang berbeda? Oh, nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Apakah ini dibuat sebagai wacana marketing kalian? Nah, banyak yang bilang gitu. Banyak yang bilang. Oh, bukan hanya saya berarti ya. Nah, banyak. Berarti ini pertanyaan yang global ya. Iya. Oke, silakan dijawab kalau seperti itu. Saya ya. Iya. Kalau yang ngurusin marketing kan saya ya. Jadi kayak gimana kita mau lari, Banyak yang bilang, ini mah marketing, masa abis yang cewek tiba-tiba yang cowok gitu. Dan yang cowok tiba-tiba viral lagi di Twitter, udah masuk ke media-media gitu. Kita tuh sampai dituduh orang tuh sampai kayak marketing kayak, tapi memang gerakannya kenapa bisa seaneh ini gitu. Tapi kayak masa kita Nggak habis konten pikir juga anak-anak sih. marketingnya marketing seksual gitu. Dan kalau misalkan ini marketing berarti kita jenius. Kenapa ini bisa berhasil gitu? Masa udah kita bikin konsep yang nggak jelas tentang seksual padahal ini konten balita terus berhasil. Itu kan abstrak banget. Jadi sangat-sangat nggak mungkin kalau ini tuh marketing bagian dari marketing, nggak mungkin mencoreng nama Kinderflix sendiri gitu. Apalagi mencoreng Nisa. Jujur ya dok, saya tuh nolakin beberapa podcast dok. Podcast besar bahkan. Karena beberapa podcast, kemarin saya sama tim dokter, saya bilang, ini mau bahas Kinderflix-nya doang, mau bahas isu seksualnya doang, atau kita mau bahas Kinderflix tapi ada tambahan isu seksual, nggak apa-apa, kan itu memang yang lagi dibahas gitu. Langsung tim dokter bilang, enggak, kita juga bahas Kinderflix-nya kok, dan kita juga bahas isu seksualnya gimana. Oke, nggak apa-apa kalau itu. Nah, terus terang, saya bahkan kalau ini misalkan marketing dari kita tuh tolak podcast, bahkan podcast besar-besar di Indonesia. Karena cuman mau bahas seksualnya, kita nggak mau. Saya nggak mau talent saya, Anissa, itu, saya tuh pengen dia ini menjadi, menjadi sebuah gambaran Indonesia, menjadi ini adalah kakak Nisa, adalah penggiat edukasi untuk anak preschool. Saya tuh pengen ini dia menjadi icon gitu. Bukannya malah menjadi icon yang dilecehkan gitu. Saya tuh nggak pengen. Makanya saya tegas, saya mentolak beberapa podcast di Indonesia. Benar-benar saya tolak. Saya nggak mau, misalkan, tapi kan kamu dapat nama, kamu dapat engagement loh. Besar loh di sini loh. Saya nggak butuh engagement kamu dengan seksual ini. Nggak butuh. Ambil aja, buang. Saya nggak butuh. Saya butuh kalau di sini kalau saya nih pengen membesarkan dan saya benar-benar fokus di edukasi anak, ya udah, kalau mau kita ke sana. Kalau mau bahas seksualnya nggak masalah, karena memang diangkat dan itu normal untuk diangkat, untuk dibahas maksudnya. Karena saya juga pengen memperkenalkan dengan orang tua, kan penonton saya bukan anak-anak ya, penonton saya orang tuanya ya. Saya juga pengen memperkenalkan dengan kalian, ini suatu channel yang menurut saya sangat bagus sekali ya. Sebenarnya channel seperti ini banyak banget di luar negeri. Banyak banget di luar negeri. Cuma herannya kenapa nggak ada di Indonesia? Nah itu. Dan aku ngelihat dia bawainnya itu bagus banget dan sempurna ya. Baik dari pronunciation-nya, ya bagaimana cara mengajarin seorang anak balita, pronunciation itu penting banget, berbahasa Indonesia, dan cukup muslimah saya pikir ya. Karena ada bismillahnya, ya ada apa ya? Assalamualaikum. Itu bagus banget loh. Budaya-budaya Indonesia juga diselipkan di sana. Ini ide siapa sih sebenarnya?
Saya Ke mana? awalnya. Oh. Karena anak kan punya anak, Hmm. dok, saya punya anak, terus anak tuh kalau tahu ada di luar negeri itu ada Miss Rachel. Heeh. Nah dia tuh kayak ya konten kayak gitu yang tadi dokter bilang banyak banget di luar negeri. Nah salah satunya yang apa ya kayak bosnya lah, kayak yang dia pertama pelopor konten seperti ini, pengajaran seperti ini tuh Miss Rachel. Akhirnya anak sering nonton ini, kenapa nggak bikin versi Indonesia dengan budaya Indonesia, dengan pengajaran Indonesia, dengan saya kan Islam ya dok, dengan bungkus dengan Islami, jadi bikinlah Kinderflix. Oke. Dan ini baru 1 bulan. Baru satu. 1 bulan. 1 bulan sudah kena musibah. Ini musibah atau berkah? Ini musibah atau berkah? Saya mau tanya jujur dulu dengan Mas Vano. Ini musibah atau berkah? Musibah. Kalau bagi dia, pasti musibah. Iya, iya. Bagi dia sudah jelas itu Iya. musibah. Jadi Untuk saya kita nggak mau juga- tanya dengan dia. Iya, iya. Untuk saya ya dok, Iya. musibah. Tetap. Viewersnya naik nggak? Saya viewers sudah naik dok sebelum kasus seksual Tambah ini naik meningkat. nggak? Gini, kalau Tambah dikenal nggak? ya kalau itu. Dan gini dok, tapi beda yang dikenal Nisa bukan Kinderflix. Iya. Oke. Beda. Nah, kalau yang dikenal Kinderflix-nya waktu kita viral sebelumnya, kita sudah viral. Nah, kalau sekarang yang beredar di mana-mana bukan Kinderflix-nya, Nisanya. Nggak jadi masalah, bagus juga. Jadi yang naik followersnya dia, bukan Kinderflix-nya gitu untuk pengaruhnya. Tapi tetap dia musibah untuk dia karena dia dilecehkan. Musibah membawa berkah juga lah. Kan Tergantung cara kamu memandang Iya. juga. Betul. Menurut kamu? Ya awalnya musibah tapi kan gara-gara aku berpikir positif gini-gini ya alhamdulillahnya dapat berkah juga ini. Sudah lama loh Indonesia itu nggak ada sosok seorang anak loh, dari anak loh. Dulu Iya. terakhir itu sosok yang luar biasa hebat itu menghiasi kita itu Kak Seto ya. Setelah Kak Seto itu untuk anak itu hampir kita nggak punya sosok yang sangat besar. Sampai Nisa ini datang, walaupun menurut saya sosoknya belum sampai sebesar Kak Seto ya, masih jauh sekali ya. Tapi sudah lama sekali saya nggak mendengar suatu sosok Iya. yang tentang anak ya. Kalau dulu tuh banyak, kayak ada Kak Seto. Kalau menghiasi masa kecil kalian ada Kak Susan. Susan. Ya. Nah. Susan, Kamu nggak tahu ya, Susan kalau belum lahir ya. Mau jadi apa? Belum lahir dia. Kalau gede mau jadi apa? Jadi dokter Tahu deh gitu. kayaknya. Nah, jadinya ini sekarang. Dulu Susan itu boneka, kamu nggak Iya, tahu? tahu. Yang suka dipegang itu kan. Iya, dia Yang apa bicaranya dari perut. Dia ngomong satu orang kan Cewek sebenarnya atau tapi Siapa namanya? Cewek kan? Siapa namanya cewek itu ya? Pembawanya ya. Annie ya? Kenny ya, Kenny. Yang Annie. pakai topi itu kan dia topi Iya. bulat gitu. Terus ada trio Kwek zaman dulu, Eno Lerian, siapa lagi ya? Kok Looney Tunes siapa? Tina Toon. Tina Toons ya. Joshua. Ada Joshua di obo-obo, airnya di Iya, iya, iya. obo-obo. Sekarang lenyap sih memang. Kayak masa kecil kita itu mahal ini. Iya kan? Iya Ya. sih. Iya kan? Masa kecilnya dia nih. Masa Udah nggak kecilnya ada lagu anak-anak kan? udah nggak ada. Iya, masa kecil kita kan Tiara Andini, Judika. Makanya kayak kamu memunculkan sesuatu hal yang menurut saya sangat bagus ya. Itu lagu-lagunya juga dibuat sendiri Iya, atau apa? dibuat sendiri kita. Original. Produksi sendiri. Good ya, bagus banget. Studio di mana? Di Bandung. Di Bandung. Oh, Nisa juga tinggal di Bandung? Di Bandung. Aku orang Bandung. Tinggal di Bandung juga. Basicnya apa? Guru TK? Enggak, aku lulusan psikolog. Oh, lulusan psikolog. Oke. Kamu pernah jadi guru juga dia. Magang gitu. Magang. Pesantren ya? Di pesantren. Kalau tanggapan orang tua, berhenti nak. Enggak. Untungnya waktu pas pertama kali aku cerita tuh kayak ya pasti mama juga mungkin kaget ya pas awal tuh. Cuma untungnya mama aku tuh kayak dia di depan aku kuat banget gitu terus kayak enggak jangan lihat dari sisi itunya. Mungkin ini apa ya kayak musibah buat aku tapi ini tuh bakal jadi apa ya naikin level lagi gitu ke tahap selanjutnya. Tapi kayak dikasih dulu nih musibah, aku kuat gak di tahap ini? Kalau misalnya aku kuat ya naik level gitu. Jadi mikirnya tetap harus positif aja. Nah untungnya mamaku tuh beneran support banget gitu. Nggak yang gimana-gimana itu nggak. Mungkin mama sedih tapi nggak nunjukin di depan aku gitu. Sampai sekarang komentar kamu bagaimana di tempat pribadi kamu? Untuk sekarang lebih banyak yang support. Lebih banyak support. Tapi masih ada. Ada beberapa tapi cuma beberapa, bener-bener cuma beberapa. Karena untungnya lebih banyak yang support. Terus kalau misalnya ada komen yang kayak gitu tuh Diserang mereka diserang. orang. Iya. Oke. Kalau DM? DM aku kalau story itu kan dimatiin ya kak. Jadi kayak Story dimatiin. maksudnya untuk komen Reply-nya. reply-nya. Kenapa?
Enggak. Waktu itu aku sempat gak kuat aja gitu untuk baca-baca yang kayak gitu. Mau hal yang support atau enggak, kayaknya enggak deh, lebih baik aku nggak baca dulu gitu. Oh, kamu matiin. Jadi kayak reply by story-nya kamu matikan. Karena memang banyak banget yang reply ya kayak gitu punya. Ya. Aku nggak Bahkan mau dia baca. awalnya kolom komentar juga mati. Iya. Oh, aku komentar Iya. mati. Instagram. Tapi DM yang mesum kayak gitu banyak. Enggak sih kalau DM ke DM gitu enggak. Untungnya enggak ada. Apa sih tanggapan kamu lihat orang-orang mesum kayak gitu punya? Lebih ke jijik aja. Masa kecil ini kurang bahagia Iya kayaknya. gitu, aneh. Terus kayak gak habis pikir aja gitu, kenapa bisa gitu. Kalau mereka kayak gitu, gimana anak-anak kita sekarang ya? Kenapa di DM nggak ada, Dok? Karena di DM nggak ada yang likes. Ah. Mereka tuh cuman Oh, pengen tujuannya likes Cuma biar jadi top komen. Itu tujuannya. Karena kami. iya biar rame komennya gitu. Kan dari dulu, Dok, saya tuh main YouTube dari 2015. Selalu komen paling atas itu apa? Ntar diikutin sama yang lainnya. Jadi kayak mereka tuh FOMO untuk komen itu biar ntar dapat top likes, biar like-nya paling terlihat. Selalu kayak gitu. Bisa dilihat dari penyerangan-penyerangan, misalkan selebgram yang diserang, selebgram yang lagi dirundung dan lain-lain, pasti komennya akan sama. Walaupun orang tuh nggak tahu kok, ikut-ikutan aja lah, siapa tahu top likes gitu. Oh, oke. Kayak gitu. Tujuan Kinderflix ini ke depan apa nih jadi? tujuannya tetap ya dari awal kita niatnya ingin membantu orang tua di Indonesia gitu. Kan banyak banget ya orang tua sekarang yang mungkin sambil sampingannya punya karir atau sambil kerja gitu-gitu. Nah terus kan sekarang juga banyak tontonan-tontonan yang kurang mendidik untuk anak-anak gitu. Nah sekarang tuh ada kita Semua tontonan. Bukan beberapa tontonan. Semua tontonan. semua tontonan. Ya. Jadi untuk anak. Iya nggak sih? Iya. Kecuali tontonan anak dong. Iya, kecuali memang tontonan anak ya. Masalahnya anak-anak nggak nonton tontonan Iya, anak. itu masalahnya. Iya. Makanya anak gue kenalin dengan gadget. Iya, nontonnya. Iya sih, bener, Dok. Bener. Dia soalnya scrollnya random kan dia. Kalau Iya. scroll. Iya, bener. Makanya anak-anak nggak boleh main TikTok kan? Iya, bener. Bener. Ada di community guidelines-nya. Iya. Anak-anak nggak boleh. 17 YouTube tahun boleh. ya? 17-18 ya baru boleh kan? Tapi kenyataannya main TikTok. Kenyataannya main YouTube Short. Dan itu bebas scrollnya. Jadi kalau ada cewek joget-joget juga anak-anak bisa nonton. Nah itu yang parah. Makanya ada nih Kinderflix. Oke. Jadi orang tua bisa memantau anaknya kalau mau nonton boleh nonton. Tapi nontonnya Kinderflix gitu. Oke, tapi kan ini kan kayak menemanin ngajar ya, kalau saya ngeliat ya. Adakah pengembangan ke depan tentang edukasi anak yang lebih lain lagi kayak gitu? Maksudnya gimana? Kalau aku ngeliat kan ini kan segmented banget ya. Hmm. Kalau aku ngeliat kan anak-anak itu kan definisi anak-anak itu sangat lebar ya. Iya. Dari anak-anak 1 tahun sampai anak-anak 5 tahun, bahkan sampai anak 10 tahun pun kita jemput juga anak ya. Iya. Iya. Ini segmentednya mau kemana? Masih di sini, Dok. Tetap di sini. Tetap di sini. Di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun. Hmm. Dan tidak ada akan segmented, nanti akan ada pengembangan hanya untuk anak ini, ada untuk anak ini, Belum. channelnya, subchannelnya, Belum. tidak ada kesana. Paling pengembangan di bisnis lainnya mungkin. Cuman kalau di kontennya kita memang positioningnya memang untuk Iya. balita. Untuk Cuma balita. Iya, untuk balita. Oke. Jadi kalau dokter mau bikin channel yang untuk 5 tahun ke atas, Nisa kapok jadi YouTuber? Enggak. Enggak kapok. Enggak. Kayak gitulah sih, kalau kita jadi public figure tuh seperti itu. Kamu kan baru masuk, ini menurutku sudah masih bagus ya. Nanti ke depan, kalau kamu lebih terkenal lagi, lebih besar lagi, aduh, kamu tahu nggak bahayanya untuk kamu? Nggak terlalu detail sih katanya. Lebih lagi loh Nisa, aku kasih tahu kamu loh. Kamu kebayang nggak, Agnes Monica, itu dari dulu, dari kecil itu dibully. Kenapa? Kenapa? Karena harapan mereka itu besar banget kepada dia. Karena dia cantik, karena dia berprestasi, jadi kayak everything about her, kayak gitu, ada apa-apa aja itu kayak standarnya itu tinggi banget. Bahkan kalau kita ngelihat ya salah satu contohnya Marsyanda ya, memainkan film Bidadari. Kamu sudah lahir belum sih waktu di Indonesia? Enggak sih kayaknya belum. belum lahir dia. Belum lahir ya? Lu sudah lahir? Udah lah. Udah lahir ya? Marsyanda dulu main... Bidadari. Ya. Dulu Marsyanda itu main film Bidadari.
ini kalau aku nggak salah baca ya, kalau aku nggak salah ngikutin berita ya, beliau itu adalah anak yang sangat pintar dan sangat baik pada waktu itu, memiliki bidadari kayak gitu yang untuk nemeninnya. Tapi masalahnya kan nggak semua orang tuh sepolos dan sebaik itu. Ada masa remaja, ada masalah kita lagi maaf ya, lagi nakal-nakalnya juga kayak gitu punya. Sehingga kita rentan dibully. Karena kayak kok nggak sama sih dengan citra yang lo bangun kayak gitu punya. Jadi kayak aku tuh pengen ngomong tuh, kamu deh as Nisa ini kan sebagai sekarang kan representatif dari Kinderflix ini sendiri. betul. Which is itu bagus untuk perkembangan channel ya. Tapi juga menjadi salah satu note juga untuk kamu yang mau terkenal. Bahwa kamu tuh menjadi benchmark. Kamu takut nggak ke sana? Jadi ada apa-apa dengan kamu akan dihubungkan dengan... Kalau misalnya dari aku sendiri, untuk konten ini, kenapa aku pilih dan mau untuk masuk ke konten ini, karena yang pertama alasannya aku suka anak kecil. Terus jadi kayak karakter aku dengan apa yang aku kerjakan tuh gak jauh berbeda gitu. Karena kesehariannya ya sama-sama kayak gitu nggak sih Kak? Kalau Kakak kenal, kalau misalnya aku syuting atau gimana, itu tuh emang kayak gitu. Maksudnya nggak ada yang di depan kamera aku dibuat-buat harus suka sama anak kecil, harus misalnya lebih ceria, harus baik, harus ramah, itu enggak. Karena jadi itu tuh bukan hal yang berat atau susah buat aku kerjain, karena emang aku kayak gitu. Maksudnya kayak natural aja, maksudnya ya aku kayak gitu. Bukan yang sesuatu yang susah banget untuk aku kerjakan, nggak effort banget gitu. Karena ya emang kayak gitu. Oke, tapi kan kali ini kan kamu jadi simbol nih. Terus kalau ke depan ada ketakutan akan diri kamu kayak gitu punya kalau misalnya terjadi apa-apa nanti? Mungkin ada ya Kak, cuma untuk saat ini ya aku ngikutin flow-nya aja. Kamu paham nggak sih maksud pertanyaan saya? Gimana? Kadang gini ya, ini aku berbicara risiko kamu ke depan ya. Dengan ini channel ini aku bilang ini akan positif dan ke depan itu pasti akan berkembang banget ya. Karena aku melihat secara konsepnya itu bagus banget ya. Tapi sebagai kamu as a role model ya. Nah, tapi yang kamu masuk dengan salah satu kontroversi seperti ini, yang which is itu bagus banget ya. Tapi ada satu di notes di kamu juga bahwa kamu tidak boleh melakukan kesalahan. Karena kalau kamu melakukan kesalahan di dalam real life, maka itu akan berpengaruh pada channelnya kamu. Betul, ya. Itu loh yang pengen saya ngomongin dari tadi saya ngomong pemutar-putar kayak gitu ya. Apalagi kalau misalnya sesuatu itu yang benar-benar negatif. Itu akan menghancurkan kamu banget. Ada ketakautankah kamu akan ke sana? Ada sih Kak. Mungkin awalnya waktu pas sebelum aku ikut join Kinderflix ini kan aku sering post-post gitu kan. Tapi walaupun nggak terlalu aktif, tapi aku suka ngepost. Nah kalau sekarang setelah aku join Kinderflix ini, aku tuh jadi sedikit harus berhati-hati kalau misalnya posting-posting di sosial media. Karena aku selalu mikir 2 kali ini bakal kayak gimana ya, maksudnya lebih berhati-hati aja gitu mikirnya untuk posting atau untuk apapun itu kegiatan aku di luar itu harus beneran aku jaga sih gitu. Ya itu ketakutan aku awalnya gitu. Oke. Nisa, sekarang kan yang kamu ajarin ini adalah generasi Alpha ya? Apa sih bedanya dengan generasi Z yang terjadi sekarang? Kamu dong jawab, kamu generasi Z. Apa ya? Kamu lahiran tahun berapa? Kamu umur berapa sih? 2000. Umur berapa? 23. 23, kamu generasi Z kan? Ya, sebagai informasi untuk kalian semua ya, generasi Z itu yang sekarang ini masuk ke masa produktif ya, masuk masa kerja. Jadi sekitar umur 18 sampai umur hampir 30 itu adalah generasi Z ya. Sedangkan anak-anak yang lahir pada tahun 2012 ke atas itu adalah generasi Alpha. Ya, di mana itu generasi yang baru. Yang kamu kan membuat channel untuk generasi Alpha ya. Dan sekarang juga banyak banget yang ngomel nih tentang generasi Z yang katanya lembek lah, katanya strawberry itu apa strawberry itu? Yang kalau ditekan bengek, kalau dibiarkan apa ya, hitam ya katanya ya. Busuk ya katanya, kayak gitu ya. Jadi kayak serba salah ini generasi strawberry makanya gitu. Kalau Alpha? Sejujurnya aku belum research tentang generasi Alpha ini. Mana kamu yang ngajar kalau kamu nggak riset? Mungkin belum riset tentang sifatnya dan Alphanya, lain. iya, tentang generasi Alphanya ini. Kalau misalnya tentang anaknya tuh ya semua juga sama gitu. Untuk cara mengajarkan anak, terus pertumbuhan anak kayak gitu. Caranya Saya kurang setuju di sana. Menurut Mas Van? Generasi Alpha seperti apa gitu. Kalau saya
Saya juga belum bisa dinilai sih, Dok. Gen Z ini kan bisa terlihat saat mereka bertumbuh. Saat mereka sudah beranjak dewasa, sudah terlihat sifatnya dari pembentukan di usia dininya kan. Nah, kalau generasi Alpha kan belum bisa dilihat seperti apa karena mereka belum bertumbuh. Mereka masih di usia yang sangat dini dan masih di pembentukan yang sangat awal. Oh, oke. Gitu. Tapi ada pembelajaran yang menurut saya harus berubah sih. Ini masukan aja ya untuk Kinderflix juga ya, karena kan kita perhatiannya sama ya. Saya juga kan masuk dari ibu-ibu ya. Segmen saya adalah ibu-ibu dari skincare kan, skincare abal-abal dan sebagainya. Penonton saya ibu-ibu, penonton kalian juga kan anak-anak yang kita punya keekatan beririsan konten kita ya. Gini loh, Nisa dan Mas Vano. Jadi anak-anak zaman dulu dan anak zaman sekarang tuh sangat berbeda. Dulu waktu saya masih kecil itu mainnya tuh di jalanan, mainnya gundu, kelereng, ekar, ceingkling, mainnya apa ya namanya? Pokoknya ada mana apa itu namanya? Congklak gitu ya. Ada perbedaan ya. Dulu waktu saya sekolah dulu saya belajar pecahan itu 6 SD, 1 SMP ya. Kita belajar aljabar itu di SMP. Zaman sekarang itu kita pelajarin di kelas 4 SD. Ya, artinya ada perubahan yang besar dalam dunia pendidikan. Bergeser pendidikan sekarang. Ya, di mana anak-anak tuh jadi lebih mudah. Dulu kalau kita pengen belajar, kita harus ke perpustakaan mencari sesuatu, searching. Ya, anak-anak zaman sekarang tinggal buka Google, langsung cari, langsung dapat kayak gitu punya. Artinya kita mendidik anak yang dulu dan anak yang sekarang juga must be different. Pasti sangat berbeda. Nggak mungkin kan kalian akan menggunakan cara-cara belajar waktu kita masih kecil dulu untuk anak-anak 1-5 tahun ke depan. Yang anak-anak ini mempunyai visi dan misi yang berbeda. Pasti ada perubahan, pasti ada perbedaan hal itu. Nah, mungkin itu bisa dimasukkan ke dalam DNA-nya Kinderflix. Untuk generasi Alpha ke depan. Tapi Dok, kalau misalkan kita bicara itu, aslinya Kinderflix itu sudah menjadi bagian dari itu. Kenapa saya bilang itu? Karena kita dulu nggak diajarin, bukan Kak Nisa, nggak diajarin orang untuk ayo buka tangan, tutup tangan, kedipkan. Nggak diajarin motorik, sensorik. Kita tuh nggak dapat itu semua. Kita ya udah orang tua kita ngelepas di jalan sana latihan sendiri. Mau kita main apa. Nah sekarang sudah terarah. Nah kita tuh sudah termasuk di pendidikan modern Kinderflix ini. Kita benar-benar fokus ke latihan bicara anak, bicara pertama anak, sensorik anak, motorik anak. Kita sudah fokus ke sana gitu. Jadi yang kita tidak dapat dulu, anak-anak sekarang dapat lewat Kinderflix. Jadi menurut saya Kinderflix sudah jadi bagian di pendidikan modern ini, Dok. Oke. Gitu. Yang kalian lihat sekolah pada anak-anak sekarang kayak gimana sih? Sekolah. Kita tuh kan kalau Kinderflix itu kan fokusnya di anak-anak preschool ya, Dok. Anak-anak yang sebelum sekolah. Nah, kalau makanya saya pasti ngefokusinya di, kalau misalkan dokter bilang sekolah, saya fokusnya di preschoolnya. Nah, balik lagi Dok tadi, di zaman sekarang tuh saya tuh kaget masuk ke zaman sekarang tuh kaget karena gila ya, anak setahun 2 tahun sekolah ya, anak 3 tahun sekolah. Dulu sekolah tuh mulai 6 tahun gitu, 6 tahun baru sekolah. Sekarang anak udah dipakein tas, udah pakai. Bentar lagi dari kandungan dari sekolah. udah kan ada baby plus. Iya. Itu duk sekolah dari kandungan. Jadi kayak waktu istri hamil, istri bilang, "Sayang beli dong ini." Apa itu? Sekolah di kandungan. Apa sekolah di kandungan? Ya udahlah ini pasti ada pengaruhnya kayak yaudah. Terus ntar 1 tahun udah masuk sekolah, 2 tahun masuk sekolah, 3 tahun masuk sekolah, udah pakai tas. Maksudnya saya kaget juga kayak, oh ternyata zaman sekarang tuh udah gila ya, udah pendidikan, udah bener-bener diajarin. Padahal cuman sekolah, tapi sekolahnya merangkak. Saya tuh mikir ini merangkak bisa di rumah sayang, kenapa harus sekolah? Kayak tapi menangkaknya di sana diarahkan, menangkaknya di sana diajarin gini. Kayak ya udahlah. Nah, jadi tuh udah bener-bener berkembang maju banget, Dok. Kalau zaman sekarang untuk anak-anak preschool ya, anak-anak yang bersiap untuk sekolah yang sesungguhnya itu udah bener-bener berkembang banget dan maju pesat banget. Oke. Nisa, ini kan salah satu yang saya paling worry tuh ya, anak-anak ini adalah tentang pembullyingan ya. Kamu punya pandangan nggak tentang pembullyingan di sekolah dan pada anak-anak ini terutama? Pandangan aku kan waktu itu pernah juga ya, aku waktu pas di pesantren tuh aku
ngebantu anak-anak yang ngebully, emang banyak juga yang ngebully. Itu tuh rata-rata karena dia biasanya tuh gak mau, dia tertutup gitu orangnya. Terus kadang juga dia gak bisa berinteraksi dengan orang, dan akhirnya dia tuh terlihat beda sama orang gitu. Nah akhirnya dari situ banyak orang juga yang ngerasa kayak dia ngerasa beda, dan di situ biasanya tuh mulai si anak-anaknya tuh dibully kayak gitu. Terus aku ngelihat dan ngedengar cerita-cerita mereka tuh ngerasa kayak kasihan aja, prihatin, karena maksudnya mereka tuh ngebulinya tuh mungkin menurut mereka biasa aja, tapi menurut anak-anak yang dibulinya tuh itu berdampak sangat besar banget, karena kadang ada yang secara verbal, ada juga yang langsung secara fisik gitu. Itu aku waktu itu ngebantunya tuh dengan cara mungkin ngedengerin cerita-cerita yang dibully ini, terus juga aku ngasih motivasi dan ngasih pandangan-pandangan yang lebih positif lagi, kayak gitu aja sih Kak. Kamu sendiri pernah dibully nggak pada waktu masih kecil? Kalau dibully enggak sih. Nggak pernah dibully. Kayak gimana sih cara kita mencegah supaya pembulian di sekolah itu nggak ada? Mungkin nggak sih? Mungkin sih, cuma mungkin harus dibantu juga dengan pengawasan dari guru-gurunya juga, karena ada juga beberapa guru yang mungkin tidak tidak melihat atau merasa itu kayak hal yang biasa aja, atau mungkin sebagai candaan, padahal itu tuh hal yang serius gitu untuk masa di anak-anak ini gitu. Malah katanya beberapa sekolah malah menutup-nutupin tentang pembulian ini. Demi nama baik mereka mungkin ya. Iya, menurut kamu? Kamu tahu emang, Sa? Kemarin beberapa hal yang viral kayak gitu seperti itu. Iya. Malah beberapa sekolah menutupi untuk nama baik sekolah mereka. Menurut kamu bagaimana? Prihatin Kak mendengar itu, karena gimana ya? Ya bobrok lah, jelas. Gak ya gitulah Kak. Apalagi kan ini kan masa depan kita kan ada di tangan anak-anak ini nanti ya. Bagaimana ya kalau misalnya mereka aja saling membuli, kualitasnya mereka tidak baik. Zaman dokter sekolah udah ada pembulian belum? Oh banyak. Dokter dibully nggak? Aku nggak tahu ya kalau zaman sekarang masih nggak ya. Kalau zaman kita dulu, lu umur berapa sih? 30. Oke, gue 38. Mirip-mirip lah ya. Oh, iya. Itu Lu pakai nama orang tua nggak? Iya, parah. Parah ya, sama. Berarti dari zaman gue sampai zaman lu juga sama ya. Dan zaman kita tuh bulinya juga gila-gilaan aslinya, cuman memang belum terekspos belum terekspos media aja kan. Iya. Panggil nama bapak, panggil nama emak kayak gitu punya. Padahal apa salah emak bapak gue juga gak tahu gue. Bahkan kalau di sekolah tuh Dok lebih parah waktu zaman SMP. Itu tuh bener-bener sampai cowok ditelanjangin di kelas. Oh iya? Itu sampai kayak gitu. Terus dibuka kakinya 2, terus digini-giniin gitu. Itu ya kan. Buset. Ini pelaku nih ya, jangan pelaku pembuli. Oh iya? Iya. Nggak kayak gitu kan. Enggak, Jadi sekolah gue kagak. Nah, jadi sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah yang banyak lah Dok, sekolah-sekolah yang kita ngomongnya paling yang kayak Giant dengan Nobita ya, palingnya kayak gitu punya mau digebukin orang yang sama terus penjajahan. Iya, itu banyak Dok, banyak banget yang kayak gitu. Ada yang sok jagoan mau gebukin yang lemah kayak gitu punya. Iya. Paling seperti itu. Zaman sekarang tapi bedanya udah terekspos media kalau ada yang bulinya sampai ke fisik yang kayak gitu. Tapi kalau bully verbal nggak bisa dihindarin kayaknya. Kalau bully verbal mah susah sih, susah. Dari riset gue, malah sekolah yang makin mahal, pembulian itu makin tinggi loh. Oh iya. Percaya nggak? Pembulian apa? Pembulian sekolah-sekolah yang mahal, yang kayak di kota Jakarta yang aku pikir tidak ada pembulian deh kayak gitu ya. Sekolah-sekolah yang mahal-mahal kayak gitu punya, malah pembulian ini makin tinggi loh. Di mana-mana anak-anak orang kaya kayak gitu kalau lewat Ya karena mungkin mereka dari kecil bermegah-megahan kan Dok. Strata ekonomi banyak pemain terus ngelihat orang-orang miskin kayak ih apa sih gitu. Langsung kayak ya mungkin aja kan kalau ternyata researchnya seperti itu. Iya, artinya dari ekonominya tinggi sampai ekonominya rendah, pembulian pada sekolah itu real apa adanya kayak gitu punya. Mungkin ini bisa dimasukkan ke dalam kelas kalian juga sih, tentang ya karena pembulian tidak bisa kita hindarin, mungkin bagaimana cara menghindari atau mengurangi efek dari pembulian itu. Ada sih Dok aslinya, adab dasar, etika dasar. Bagaimana caranya? Yang sering orang tua lewatin, yang sering orang tua nggak kasih ke anaknya, adab dasar, etika dasar, gimana cara memandang orang lain. Itu dasar tapi orang tua cuek karena orang tua sibuk kerja atau karena memang orang tua acuh tak acuh atau memang nggak peduli, anaknya nggak dapet. Akhirnya
anaknya tuh nggak tahu cara beradab ke orang lain, beretika ke orang lain, memandang orang lain. Oh, berarti dari orang tua kita harus Pasti kasih tahu. dok, dari orang tua pasti. Ini jangan orang tuanya bilang, itu anak orang rendahan itu mobilnya aja itu bukan sekelas kita Nah, itu. kadang orang tuanya akhirnya anak. Berarti orang tuanya ya. Iya, tapi memang dok pasti dok orang tuanya dok pasti. Tapi kenyataannya gitu dok. Udah itu Cina itu jangan temenan. Yang satu lagi, jangan, itu muslim loh. Itu muslim, jangan temenan. Itu beda kita, suku kita beda. Iya, Akhirnya akhirnya terkotak-kotak. bener dok. Akhirnya yang Ini yang sakit orang tuanya ini sebenarnya. dok, iya. Kadang bahkan anaknya sudah sadar. Anak-anak remaja tuh udah sadar. Misalkan yang Chinese kumpul sama yang Muslim kumpul sama yang Chinese. Tapi orang tuanya kayak, kamu ngapain sih? Udah jangan. Orang tuanya yang seperti itu, anaknya mah biasanya udah santai karena anaknya udah belajar udah tumbuh dan belajar lewat sosialnya mereka, anaknya udah paham gimana cara hidup bersosialisasi, tapi orang tuanya masih kuno, jadi kayak nggak. Ini yang harus kita kasih Terjadi. paham orang tuanya, bukan anaknya. Iya, makanya terjadi. Makanya Kinderflix itu pasarnya bukan anak kecil, Ah, ibu-ibu kan, emang pasarnya ibu-ibu yang punya anak dibukain balita. gitu. Jadi ibu-ibunya ngebukain anaknya Oke. gitu. Sekarang kan anak-anak sekarang ini ya, tantangannya berat banget ya. Sekolah dari pagi sampai malam loh. Menurut Vano gimana sih? Ya, kalau saya pasti nggak setuju karena saya dulu pulang jam 2 aja pusing kan dok. Jam 2 aja udah sampai rumah mau pingsan. Anak lo? Masih baru mau 1 tahun Belum 1 tahun. belum. Jangan enggak lo, gue tungguin dulu untuk Ya gimana sih kalau pulang malam gitu? Capek banget. Terus Kamu pulang malam? karena aku banyaknya eskul waktu itu. Karena Anak zaman sekarang tuh luar biasa loh. Iya. Pulangnya itu siang. Cuma disambung les ini, les itu, les ini, ya les banget, itu. ya banget. Selesainya itu sore malam gitu. Iya nggak sih? maghrib aku biasanya pulang. Kamu maghrib pulang. Terus di Sampai rumah malam. berapa jam doang tidur berangkat lagi? Pulang tuh ya buat istirahat doang. Kalau ada PR ya ngerjain PR udah. Is it good? Lebih keras daripada orang kerja loh. Anakku sekarang kayak gitu sih. Ya, kan? Capek. Tapi gue tau nggak? Ini gue cerita real ya. Kalau kalian ngikutin aku kemarin, ya aku ada pernah viral satu kali gara-gara ngangkat adik angkat yang dari Medan. Adik angkat yang dari Medan itu katanya pintar duta matematika katanya, juara 1. Jangan ketawa. Oh iya tahu nih viral nih tahu nih. Iya. Juara 1 di kota Medan katanya duta matematika. Jadi gue angkat lah sebagai adik pada waktu itu kan. Jadi kayak gue peluk, angkat sebagai adik kan. Karena dia pintar, dia mau jadi dokter katanya kan. Jadi gue sekolahin, gue pindahin ke Palembang. Kan lu jangan ketawa. Pas pindah ke Palembang kayak gitu, punya 1 minggu dia mau pulang. Terkejut dia, kaget dia. Dalam hati gue, lu nggak lihat anak gue. Anak gue pergi keluar dari rumah jam 7 pagi, setengah 8 di sekolah. Pulangnya jam setengah 1, jam 1. Habis itu nyambung les ini. Habis itu nyambung lagi les apa lagi. Habis itu les piano. Habis itu les gitar. Habis itu les basket. Umur berapa dok? Anaknya? Ada yang 10 tahun, ada yang 8 tahun. Anakku tuh baru selesai kumpul itu jam 6 sore. Jam 6 sore kita kumpul. Jam 7, jam 8 dia buat PR, tidur. Besok seperti itu lagi. Dok, saya malah penasaran deh. Itu tuh atas kemauan anak atau atas kemauan dokter? Gue pernah coba berhentiin, tapi mereka tidak mau. Oh, Mereka berarti senang. atas kemauan anak ya? Ya, mereka senang. Oh. Dan gue tidak mau memberikan justru les tentang pendidikan. Kalau gue ya, karena gue sudah merasain bahwa pendidikan itu menurutku nggak penting-penting banget. Nggak tahu kalau menurut kalian. Penting. Pendidikan, maksudnya pendidikan secara knowledge ya. Menurut lu penting? Secara knowledge tuh gimana dok? Secara knowledge tuh kayak misalnya kita belajar fisika, sejarah, geografi. Penting di bagiannya dok? Iya. Pasti. Harus ada Penting di basic. bagiannya. Karena gue nggak pernah ranking sih. Kamu jadi dokter ya? Tapi gue jadi posisi seperti sekarang. Dan temen gue yang juara umum biasa aja, gue bilangnya kayak gitu punya. Artinya itu nggak menjamin. Iya. Pintar di sekolah itu nggak menjamin Betul, di kalau itu kehidupan ya. kita kayak gitu punya. Makanya gue nggak menekankan pelajaran sekolah ke anak-anak. Kayak ya udah mereka kalau pengen tambahan boleh, nggak pengen juga nggak apa-apa kayak gitu punya. Mereka suka matematika, gue lesin. Nggak suka ya udah nggak apa-apa, berhenti aja kayak gitu punya. Mereka dapat nilai 7 biasa aja bagi gue. Mereka aja yang sedih-sedih, bapaknya biasa aja. 7 kan masih bagus dok? Iya, tapi anak gue sedih. Mungkin kan mereka kan ngerasa bersalah kayak gitu ya. Kalau aku sih, aku biasanya, Dad dapat 7, Dad, dia bilang kayak gitu. Ya nggak apa-apa, aku bilang. Ya kalau bisa lebih bawah lagi nggak apa-apa. Kalau dapat 2?
ada kegagalan kan buat mereka belajar. Bagi gue ya, gue punya cara pandang yang berbeda ya. Tapi gue tuh lebih suka mengajarkan mereka tuh kayak basket, nyanyi, gitar, piano. Karena lu tau nggak, setelah gue jadi pimpinan sekarang, gue kan yang punya Athena Group kayak gitu ya. Skill yang paling penting dari seorang pimpinan tuh tau nggak apa? Berbicara di depan publik, sama satu lagi nyanyi. Oh nyanyi? Bener! Oh dokter Lu kalau lagi- sudah jadi pimpinan yang paling tinggi kayak gitu punya, kalau diundang kayak gitu punya, itu paling penting tuh pidato sama kasih nyanyi satu. Bener! Nggak percaya lu cobain nanti. Kalau jadi menteri juga kayak gitu punya. Skill yang paling penting tuh apa? Kasih public speaking, pas kumpul dengan Nyanyi. kasih sesuatu nyanyi atau bercandaan. Itu tuh penting, jauh lebih penting daripada kayak pintar itu. Mohon maaf, kalau yang lain tuh pakai kalkulator bisa. Kagak ngerti apa? Ajudan, tolong kamu hitungin ini. Ya, betul. Dapet. Tapi bayangin kalau pimpinannya nyanyi suaranya jelek, males kayak gitu punya. Nggak meriah. Tapi kan banyak pimpinan yang falas memang. Iya. Coba kalau misalnya pimpinannya nyanyi kayak bagus kan, oh kita kan anak buahnya. Gila ya, multi talented bos gue. Udah kaya suaranya bagus gitu. Iya, gitu. Ya kan, atau kayak gini lah gue bilang, yang mana yang lebih keren? Waktu gue sekolah dulu misalnya, gue fisika 100. Matematika 100 nih. Nggak usah kita ngomong juara apa lah. Kalau juara duta-duta apa kan keren lah itu ya. Gue fisika 100, matematika 100. Mana yang lebih keren cowok? Pegang gitar, nyanyi. Mana Sa? Ayo! Gitar sih kan. Loh, fisika dong, matematika dong. Enggak! Otak tuh charming. Gue tanya ya di sekolah lu ya, ke sekolah lu ya. Mana yang lebih keren kelihatannya? Yang sekolahnya pintar, sama yang main basketnya jago. Depends. Tergantung, ganteng nggak? Iya. Nah kan itu kalau cewek, kalau yang main gitar ganteng berarti gitar. Kalau yang matematika fisika ganteng berarti matematika fisika gitu dong. Sama penampilan fisik ya. Iya dong, itu yang utama dong. Penampilan fisik juga penting. Sama kan anak-anak yang bisa pintar main basket. Keren nggak? Keren sih. Keren kan? Ternyata keren itu tuh nggak butuh. Bentar. Tapi main basket pinter. Sama dong. Iya, dia punya Apalagi skill. kalau main basket, abis itu pintar kan, kayak gitu kan. Iya, betul. Jadi kayak DLL-nya itu penting banget. Iya. Di luar pelajarannya itu penting juga. Penting. Sangat. Iya. Karena apalagi kalau kita sudah dewasa seperti sekarang, kalau kita ketemu kan nggak pernah kita ngomong matematika lu apa dulu waktu SMA. Tapi yang keren kalau gue ngajak ngomong lu bahasa Inggris, lu bisa bahasa Inggris juga ngajak gue. Nah, iya. Nggak penting lu ranking berapa kan, yang penting lu bisa bahasa Inggris. Berarti penting dong ranking bahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggris. Iya, beberapa pelajaran pendamping menurut gue itu jauh lebih penting daripada pokok pelajarannya Tuh, sendiri. pelajaran utama ya. Jadi kayak agak sedikit bergeser ya. Kalau zaman dulu kan harus ngitung tuh nggak perlu pakai kalkulator ya. Sempoa tuh. Sempo. Sempo ya? Iya, zaman dulu tuh kalau kita ulangan, kalau kita dulu ada oretan kan. Iya, ada. Ikut rata. Zaman sekarang mah kalau kalkulator. Oh, sekarang boleh ya? Dulu kan harus ada kertas Sekarang kosong kan buat coret-coretan gitu. Sekarang udah boleh pakai kalkulator gitu. Sudah boleh pakai kalkulator. Apa gunanya kalkulator kalau kayak gitu? Oh iya. Kamu pakai kalkulator? Ada aku. Oh, Dia iya? beli kalkulator khusus gitu. Karena zaman itu sudah berubah sih menurutku. Dulu kita nggak boleh ya, Dok? Aku juga masih nggak boleh sih zaman aku. Nggak boleh kan? Makanya aku bilang pendidikan zaman kita dulu dan pendidikan zaman anak-anak sekarang, terutama generasi alpha itu nggak bisa disamain. Dan aku juga tidak pernah, kalau aku sendiri pribadi ya, tidak pernah menginginkan anakku, ya kalau mereka pintar secara akademis ya silakan kayak gitu punya. Tapi aku nggak akan memaksakan ke sana. Nggak pengen anaknya jadi dokter juga gitu? Kalau mereka mau, kalau enggak ya Nggak apa-apa. mau dipaksain kayak gimana. Pengen jadi artis? Ya kalau mereka mau dan kalau mereka suka. Bebas lah ya pokoknya ya. Nisa, pesan untuk ibu-ibu di rumah dan bapak-bapak di rumah yang nonton, atau dengan adik-adik yang komentar-komentar ke kamu. Enggak sih, kalau misalnya aku lebih pengen fokusinnya ke orang tua di luar sana aja. Karena yang pasti orang tua di sana tuh perlu banget untuk mengawasi anak-anaknya untuk nonton dan nonton-nonton yang lebih berkualitas. Contohnya channel kita. Jangan sampai mereka tuh salah didikan dan nanti ujung-ujungnya bisa berkomentar negatif yang seperti di konten kita ini gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi jangan sampai anak-anak mereka ntar jadi orang-orang yang kayak
orang-orang di komen gitu ya. Ya, intinya itu. Mas ada mau kasih pesan Mas dengan orang yang bikin komen CRT? Oh iya, untuk kalian yang bikin komen-komen jorok itu di konten balita, dan ini di konten balita ya dok, jadi kayak ini aneh banget, ini kayak sesuatu yang sangat aneh. Kalian harus lebih bijak buat ngetik jari kalian, harus lebih bijak untuk ngetik ke orang lain, karena apapun yang kalian ketik itu tuh dibaca, dan orang yang bisa itu punya perasaan, punya ya sama kayak kalian, sama kayak mama kalian, sama kayak kakak perempuan kalian, adik perempuan kalian. Dan kalau mau melakukan sesuatu ke perempuan, pikir dulu, kalau mamaku diginiin gimana ya, kalau adik perempuanku diginiin gimana ya, atau kalau kalian udah bapak-bapak, kalau istriku diginiin gimana, kalau anakku perempuan diginiin gimana gitu. Jadi bisa lebih bijak. Tanya Dokter Richard.